Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Permasalahan dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Indonesia. Pengertian pendidikan di Indonesia. Pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Dijelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan berencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Adapun permasalahan pendidikan di Indonesia pada saat ini. Permasalahan pendidikan merupakan persoalan penting yang sedang dihadapi oleh negara kita saat ini, yang dimana permasalahan tersebut salah satunya yaitu mengenai menurunnya kualitas pendidikan. Karena pada setiap perkembangan zamannya dan setiap tahunnya, jenjang pendidikan terus mengalami kenaikan biaya pendidikan. Akibatnya banyak di antara mereka yang putus sekolah, bahkan tidak sekolah karena mengalami terhalang biaya pendidikan. Jenis-jenis permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia. Yang A yaitu rendahnya kualitas sarana fisik, di mana sarana fisik yang kita ketahui seperti banyaknya sekolah dan perguruan tinggi yang gedungnya masih rusak, serta kepemilikan dan penggunaan media belajar yang masih rendah. Buku perpustakaan yang tidak lengkap serta laboratoriumnya yang tidak standar membuat permasalahan pendidikan timbul dan menjadi kendala dalam sistem belajar dan proses pembelajaran itu sendiri. Yang B yaitu rendahnya kualitas guru, di mana keadaan guru di Indonesia yang juga sangat memprihatinkan. Kebanyakan guru yang belum memiliki profesionalisme yang memadai untuk menjalankan tugasnya, sebagaimana disebutkan pada pasal 39 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat. Walaupun begitu, guru dan pengajar bukan menjadi faktor penentu dalam suatu keberhasilan dalam pelajaran itu sendiri. Akan tetapi, guru dan pengajar memberikan andil yang sangat besar pada kualitas pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya, di mana kualitas guru dan pengajar yang rendah akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan pendidikan di masa yang akan datang. Yang ketiga yaitu kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan. Kesempatan memperoleh pendidikan masih terbatas pada tingkat sekolah dasar. Kegagalan pembinaan dalam usia dini nantinya tentu akan menghambat pengembangan sumber daya manusia secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan dan strategi pemerataan pendidikan yang tepat untuk mengatasi masalah ketidakmerataan tersebut. Yang keempat yaitu mahalnya biaya pendidikan. Pendidikan bermutu itu mahal. Mahalnya biaya pendidikan dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi membuat masyarakat miskin tidak memiliki pilihan lain kecuali tidak bersekolah. Perlu diketahui bahwa biaya pendidikan yang mahal akan membuat ketidakmerataannya pendidikan di Indonesia dan akan berdampak tidak baik terhadap berbagai aspek di kehidupan. Menurut Idris, permasalahan pendidikan ini akan berdampak terhadap segala aspek di kehidupan, akan merajalelanya pengangguran, maraknya kriminalitas, kemiskinan yang semakin meningkat, dan sebagainya. Kurikulum yang membingungkan dan terlalu kompleks. Kurikulum merupakan sebuah rancangan atau program yang diberikan oleh penyelenggara pendidikan untuk peserta didiknya. Di Indonesia terhitung sudah mengalami 10 hingga 11 kali dalam perubahan kurikulum sejak Indonesia merdeka. Tentu perubahan-perubahan kurikulum yang terjadi dapat membingungkan, terutama bagi pendidik, peserta didik, dan bahkan orang tua. Menurut Nasution, mengubah kurikulum dapat juga diartikan dengan turut mengubah manusia, yaitu pendidik, penyelenggara pendidikan, dan semua yang terlibat dalam pendidikan. Selain perubahan kurikulum yang diterapkan di Indonesia juga terbilang cukup kompleks. Hal ini sangat berdampak pada pendidik dan peserta didik. Peserta didik akan terbebani dengan sejumlah materi yang harus dikuasainya, sehingga sulit bagi peserta didik untuk memilih dan mengembangkan potensi dalam dirinya yang sesuai dengan keinginan dan kemampuan mereka. Selain peserta didik, pendidik juga terkena dampak rendahnya prestasi siswa. Inti dari sebuah pendidikan adalah proses belajar itu sendiri. Proses belajar tentu sangat berpengaruh terhadap prestasi siswanya. Proses pembelajaran dilakukan guna mengembangkan dan menemukan potensi-potensi yang ada dalam diri siswa dan menghasilkan prestasi siswa yang diharapkan. Namun sayangnya, prestasi siswa yang rendah masih menjadi tantangan besar untuk mewujudkan harapan pendidikan Indonesia. Banyak sekali faktor yang menyebabkan rendahnya kualitas prestasi siswa.
Ada beberapa upaya untuk menangani permasalahan pendidikan di Indonesia. Yang pertama, pemerataan pendidikan seperti pembangunan gedung atau ruang belajar untuk siswa di setiap daerah. Yang kedua, meningkatkan kualitas guru yaitu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Yang ketiga, meningkatkan mutu pendidikan yaitu pendidikan yang dapat memenuhi harapan, kebutuhan, dan keinginan. Yang keempat, meningkatkan prestasi belajar siswa. Jadi, kesimpulan permasalahan pendidikan sebagai isu penting yang tengah kita hadapi membutuhkan perhatian serius di Indonesia dengan berbagai tantangan seperti kualitas guru dan fasilitas fisik yang rendah. Ketidakseimbangan mendapatkan peluang pendidikan, adapun biaya pendidikan yang cukup tinggi, serta kurikulum yang membingungkan dan terlalu kompleks, serta prestasi siswa yang rendah. Jelas bahwa kita perlu bergerak cepat. Dengan pendidikan, kita dapat mengukur tingkat kemajuan suatu bangsa, dan tentunya kita tidak ingin Indonesia mengalami ketertinggalan dalam pendidikan karena kurangnya perhatian pada aspek pendidikan ini, terutama di tengah kemajuan di bidang-bidang lainnya. Untuk mengatasi masalah ini, kita harus fokus pada pemerataan pendidikan, peningkatan kualitas guru, dan mutu pendidikan, serta pentingnya prestasi belajar oleh siswa.